Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang neural network dengan arsitektur 2221, 2 input, 2 hidden layer, 2 hidden layer 2 dan 1 output. Nah, di sini ada beberapa yang akan dijelasin tuh, ada tentang forward propagation, back propagation, chain rule dan gradient desainnya. Pertama kita lihat untuk arsitekturnya. Arsitekturnya ini seperti yang bisa dilihat nih, ada input layer ada dua, hidden layer 1 ada dua dengan menggunakan rumus fungsi aktivasi sigmoid. Hidden layernya duanya juga ada dua, dan output layernya juga ada cuma ada satu dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid juga. Nah, di sini tuh ada yang namanya forward propagation. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat untuk di layar dengan yang hidden layer 1. Itu ada Zn111 sama dengan X1 kali Wx1 N11 tambah X2 kali Wx2 tambah bias. Itu baru habis itu kita mengaktifasinya. Untuk hidden layer 2 nya juga sama rumusnya, berlaku juga di N2 L1 dan N2 L2 nya, dan untuk output layernya juga sama, yaitu Z0 Z output sama dengan N1 L2 kali WN1 L2 output tambah N2 L2 kali WN2 L2 output tambah bias output. Nah, untuk langsung Y head atau prediksinya itu memakai fungsi sigmoid dari Z output. Nah, untuk rumus loss-nya sendiri itu kita lihat itu ada di bagian bawahnya, ada loss L sama dengan 1/2 kali T min Y head atau target minus prediksi kuadrat. Dan juga ada yang namanya delta back propagation. Ini kita menghitung dari belakang ke depan, yaitu dari output ke hidden layer 1. Nah, itu bisa dilihat untuk rumus pertama itu ada delta output sama dengan Y head minus T kali Y kali prediksi kali 1 minus prediksi. Nah, untuk hidden layer 2-nya juga seperti itu, ada delta N1L2 sama dengan delta output kali WN1L2 output kali N1L2 kali 1 minus N1L2. Untuk hidden layer satunya juga seperti itu, ada hidden delta N1L1 sama dengan delta N1L2 kali WN1L1 dan N1L2 ditambah delta N2L2 kali WN1L1 dan N2L2, baru dikali dengan N1L1 nya lagi. Selanjutnya ada yang namanya juga gradient dan mengupdate parameternya. Untuk output baru sama dengan output lama minus learning rate kali turunan L terhadap gradient. Setelah itu untuk ada yang pada output layernya ada turunan L terhadap turunan WN1L2 output sama dengan delta output dikali N1L2. Selanjutnya, dan habis itu yang untuk N1L2-nya, dan untuk yang N2L2-nya itu sama rumusnya. Dan untuk yang outputnya juga ada di nilai biasnya juga ada di paling bawah, ada turunan L terhadap turunan bias output sama dengan delta output. Selanjutnya ada juga hidden layer 2. Itu rumusnya seperti yang bisa dilihat, itu ada turunan L terhadap turunan WN1L1 dan N1L2 sama dengan delta N1L2 kali N1L1. Dan untuk neuron berikutnya juga begitu ya, sama. Nah, di sini kita juga akan menggunakan chain rule. Kita lihat yang output layernya itu merupakan satu jalur. Jadi rumusnya itu menjadi WN1L2 output menjadi Z output langsung menjadi prediksinya, baru mencari lossnya. Untuk yang hidden layer 2-nya juga itu ada satu jalur saja. Jadi kita lihat itu ada WN1L1 dan N1L2 menjadi Z N1L2 menjadi N1L2
baru menjadi Z output, jadi Y head atau prediksi, dan baru loss. Nah, sementara untuk hidden layer satunya tuh punya dua jalur. Itu ada yang N1L1 ke N1L2 dan ada yang N1L1 ke N2L2. Selanjutnya itu ujungnya juga sama. Jadi ini tuh alurnya lengkap dari forward, loss, back propagation, gradient descent, dan mengabainya. Untuk gradient bobotnya itu bisa dilihat itu rumusnya itu ada delta neuron dikali input ke neuron. Lalu ada gradient bias itu delta neuron karena turunan Z terhadap B itu 1. Dan juga kita memakai ini di sini atau rumus fungsi sigmoidnya. Untuk turunannya itu seperti ini. Sigmoid Z dikali 1 minus sigmoid Z. Nah, untuk ringkasannya sendiri itu ada yang pertama kita menginisialisasi parameternya ada WB, learning rate, threshold, dan epoch. Yang kedua ada forward propagation itu menghitung Z dan mengaktifasinya menggunakan sigmoid per layer. Yang ketiga itu baru kita menghitung loss. Keempat baru kita menggunakan back propagation, baru habis itu kita mengupdate parameternya. Ini itu akan diulangi untuk setiap data raw atau mentah dan setiap epoch sampai lossnya itu mengecil. Jadi kita lihat juga itu ada yang namanya bobot naik jika gradiennya itu kurang dari 0 dan bobotnya akan turun jika gradiennya lebih dari 0. Jadi tujuannya ini tuh untuk meminimalkan nilai lossnya. Mungkin segitu saja penjelasan tentang neural network dengan arsitektur 2221. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.